Sampaikan rekan pengacara kita ya sudah bahwa sudah mediasi dan nanti untuk sidang berikutnya akan ada tanggapan dari saya untuk ya. Di depan. Jadi sebelumnya saya juga ingin klarifikasi dulu ya. Ini saya juga sebenarnya saya tahu sekali Mbak Asri ya dengan kesibukannya. Jadi saya mau klarifikasi beberapa hal. Yang pertama, satu adalah mengenai pacar bule di Amerika ya, rekan-rekan semua. Jadi saya udah mengenal Asri itu lebih dari 11 tahun ya. Jadi saya tahu mengenal Asri. Jadi berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya. Nah, itu hoax ya. Karena kan rekan-rekan juga tahu ya, kita sudah ada di story Instagramnya Mbak Asri bahwa dia ada state bahwa itu ada rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian kan juga dilihat di dalam salah satu story juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu teruji memang ada rekan bisnisnya. Karena ya kita tahu rekan-rekan Mbak Asri kan ini multi talent ya. Selain dia di dunia acting, dia sekarang juga lagi fokus ke dunia fashion ya. Dia lagi fokus dengan brandnya yaitu Deju Semesta. Kalau rekan-rekan tahu saya sekarang promo aja, Deju Semesta itu adalah salah satu produk kain batik yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Makanya ini lebih ke wisata beli fashion ya. Dan mungkin kesempatan ke New Yorknya secara timeline agak bersamaan. Jadi makanya kok lagi di Amerika kok beliau proses cerai. Nah itu kebetulan saja ya, karena namanya opportunity ke New York kan agak payah karena kan ya. Namanya opportunity ke New York kan sangat susah. Dan ini kebetulan ada investor yang tertarik diundang ke sana untuk belajar gimana sih cara mengembangkan produk dari Semesta. Dan kedepannya alhamdulillah akan ada dijual di toko-toko di Amerika produk Mbak Simulasi ya. Itu pertama saya mau klarifikasi bahwa berita pacar bule itu adalah hoax ya. Terus yang kedua, saya juga jadi ini ya, ada beberapa anggapan bahwa Mbak Asri ini lagi puber ya gitu. Mbak Asri ini lagi kok gaya pakainya agak-agak terbuka gitu. Karena kan saya tahu banget Mbak Asri. Saya tahu Mbak Asri itu sebenarnya adalah seorang sangat ibu-ibu sekali ya. Dia lebih milih ke pasar ya, beli sayuran, beli lele buat anak-anaknya dibanding malam-malam kalau itu nggak jelas. Jadi bisa sama keluarga, stay sama keluarga. Karena Mbak Asri ini lagi deket sama beberapa rekan artis yang dibilang salah gaul. Karena emang lagi ada produksi series ya. Lagi ada produksi series. Nah, makanya that's why itu adalah pada saat postingan itu adalah prosesi pengambilan foto ya untuk series tersebut. Jadi emangnya semuanya serba kebenaran, coba timeline-nya belum terus kok lagi ke sana dulu. Saya klarifikasi balik, berarti orang nggak kayak gitu. Dia lebih senang tinggal di rumah sama anak-anaknya, lebih senang masak buat anak-anaknya, bermain sama anaknya dibanding hangout seperti itu. Karena emang itu adalah tuntutan dari kerjaan ya. Antrian bed ujung nomor perkara 3270 PDP G2024. Penggugat Astari Trihandayani, SHBD Insinyur Iwan Edi Putranto dengan kuasa hukum Aziz Ahmad Sodik, SH, MH, melawan tergugat Hari Pasaribu, SH bin Syamsuddin Pasaribu. Silahkan masuk ke ruang sidang 2. Ya, karena saya bilang sekali lagi ya, karena Mbak itu sama seperti yang lain, ini selalu membahagiakan anak-anaknya. That's why semua kerjaan yang menurut dia itu sesuai, dia akan mengambil dan kalau sudah bekerja berarti kita tahu ya sangat profesional ya. Untuk peran seperti itu, pakai baju seperti akan seperti itu. Tapi kan semua peran-peran juga nggak sembarang pilih. Dia akan lihat kalau sesuai dengan prinsipnya dia akan ambil. Kalau nggak sesuai dia akan tolak. Jadi rekan-rekan tadi saya mau klarifikasi dua hal tersebut, bahwa pacar boleh itu hoax dan Mbak Asri ini kayak lagi buat itu sama sekali tidak benar. Asri masih Asri seperti dulu, Asri masih seperti Asri yang saya kenal di awal pada saat masih jadi Asri Prawati ya. Kemudian berubah jadi Asri masih sama. Jadi tidak ada yang berubah nih, kembali utuh di badan Mbak Asri. Orangnya sederhana dan sangat sayang dengan keluarganya. Itu yang mau saya klarifikasi. Kemudian kalau karena kenapa sih Mas kok bisa ini terjadi kan 17 tahun? Ya saya mau jawab aja. Yang terjadi antara saya sama Mbak Asri hanya saya dan Mbak Asri dan Tuhan yang tahu ya. Kan
sebenarnya saya dari dulu saya membahas kan selalu publish konten-konten yang edukatif ya, inspirasi. Jadi pada saat hal ini yang kita juga nyangka bisa terjadi ke kita, sebenarnya kita tuh nggak mau publish juga tahu, kita maunya silent, tapi ya mungkin rekan-rekan sudah tahu dua aja akhirnya adalah kapan kita buka di sini ya. Makanya dislike kita ingin silent karena menurut saya juga masyarakat itu sudah terlalu banyak dengan berita-berita yang tidak baik ya. Kita nggak mau nambah-nambahin sebenarnya dengan berita kita ini, tapi ya nggak apa kita coba untuk bijaksana untuk menegakkan masyarakat. Jadi kalau terkait kenapa kita hanya saja dan kita dan Tuhan ya pasti ya semua rumah tangga ini langgeng ya. Saya sendiri pasti ingin menikah sekali saja dalam seumur hidup, tapi yang namanya kandang Allah ya. Pada Allah itu kan pasti tidak bisa berbeda ya. Kalau kita hanya makhluk ciptaan Tuhan ya, kita hanya menjalani apa yang kita lihat. Kita ya terima aja. Kita ambil hikmahnya, depannya kita bisa lebih baik. Yang penting sekarang prioritas kita adalah anak-anak ya. Kita sudah menikah, kita Antrian punya sebelah nomor perkara 3107 PDP G2024. Pemohon Ferry Sudayanto B. Sukarjo melawan termohon LK yang kita binti Tulus Mulyana. Silakan masuk ruang sidang 1. Oke ya. Kalau ngomong anak saya pasti udah berbunga-bunga yang saya pasti Antrian 8 nomor perkara 3440 PDP G2024. mereka buah hati kita ya, Penggugat Sejati Binti Atemun dengan kuasa hukum Bambang Pramusinto SH melawan mereka tergugat selalu jadi Marzuki prioritas kita pastinya. Silakan Yang paling masuk penting adalah ruang sidang 2. pendidikannya, kesehatannya, dan juga gimana mereka nanti kita guide jadi orang yang sesuai dengan cita-cita mereka dan bisa menjalani yang penting adalah bisa menjalani hidup mereka dengan bahagia sampai nanti mereka menemukan pasangan hidup dan bisa berumah tangga dengan baik gitu. Makanya kajian kami ini pasti akan kami sampaikan ke kita. Nah, waktu itu kamu jangan seperti Pemohon Ferry Sudaryanto B. Sukarjo melawan termohon LK yang Novita Binti Tulus Mulyana. prioritas yang sekarang Silakan mungkin masuk nanti ruang sidang selesai pasti kita benar-benar prioritas itu anak-anak. Jadi kalau kayak waktu ketemu gimana Mas Ferry, fleksibel aja kan bisa kasih anak saya bisa tiba-tiba datang jemput main. Jadi nggak ada kayak harus ini dulu harus formalitas itu nggak ada karena mereka tuh masih butuh figur kita, mereka tuh masih butuh figur seorang bapak, seorang istri. Jadi memang sekarang fungsi yang kita jalankan setelah ini selesai adalah saya sebagai bapak anak-anak dan Mbak Adri adalah sebagai ibunya anak-anak. Jadi kita kan terus berkolaborasi untuk bisa memberikan apa ya guidance buat mereka. Jadi figur orang tua itu tidak hilang di mereka. Yang kita takutkan adalah mereka tuh kayak nggak punya arah ya, nggak punya panutan ya. Kita kan berusaha dengan keterbatasan kita supaya mereka tahu bahwa oh pakai momen itu walaupun tidak bisa tapi mereka tetap kreatif kita kok ya, tetap apa kayak anak saya paling tua kan dia suka nonton anime. Oh papaku juga sering ngajak nonton anime ya, suka anak saya dua kecil senangnya main playground. Oh papiku juga sering main di playground sama aku ya, jadi itu yang akan kita terus upayakan sampai nanti yang kecil sampai kalau udah dewasa pasti kita akan beritahukan kenapa kok terjadi hal ini ya karena itu aja saya ingin untuk meluruskan berita-berita yang menurut saya itu nggak benar ya. Mbak Asri ini saya kenal banget Mbak Asri. Dia tidak seperti yang netizen katakan bahwa punya orang kecil. Saya mau klarifikasi bahwa itu tidak benar.